Brand kamu masih belum terkenal, atau brand kamu masih belum bernilai. Mungkin kamu melakukan 5 kesalahan dalam penggunaan tagline. Kenapa tagline sangat berpengaruh terhadap brand? Karena tagline adalah salah satu alat bantu untuk menginstal brand kita ke dalam benak konsumen. Tapi masih ada saja yang salah menggunakan tagline. Oke, saya bahas yang pertama. Pada saat membuat brand baru, logonya jauh lebih besar dibanding tulisan tagline-nya. Padahal, apabila kamu baru membuat brand baru dan masih belum terkenal, maka saya sarankan tulisan pada tagline-mu harus jauh lebih besar dibanding logomu dulu. Contoh, misalnya pada saat pembuatan X-Banner. Mestinya tulisan tagline-mu itu harus jauh lebih besar dulu daripada logomu. Bahkan dia yang paling pertama. Untuk apa? Untuk menjelaskan posisi brandmu di benak konsumen. Karena kalau apabila logomu yang jauh lebih besar daripada tagline-mu, orang awalnya tidak terlalu peduli sama brandmu. Namanya juga tidak terkenal. Kita tidak tahu brandmu ini ada di posisi di mana. Brandmu ini mengambil positioning di mana. Positioning nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi usahakan tulisan tagline-mu ini harus yang lebih utama dulu. Fontnya harus jauh lebih besar. Nah, dalam tagline-mu itu kamu menuliskan apa pesanmu, apa daya tarikmu. Tagline-mu harus menjelaskan positioningmu seperti apa. Contoh seperti dulu saya membuat brand Kampung Merdeka. Tagline awalnya itu adalah demonstrasi gaya baru. Seperti itu aja untuk memposisikan bahwa saya ingin menyampaikan kritik dan aspirasi melalui sebuah karya. Jadi merupakan hal yang baru pada saat itu. Nah, salah satu tips dalam pembuatan tagline itu harus mewakili target konsumenmu lah, atau relate dengan kehidupannya, atau tagline-mu juga bisa menyelesaikan masalahnya. Itulah pentingnya tagline. Nah, terus pertanyaannya, kan banyak itu brand-brand besar logonya jauh lebih besar daripada tagline-nya. Iya, karena brandnya sudah terkenal. Harus tahu diri juga. Kalau brand belum terkenal, jelaskan dulu brandmu ini apa. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Tulisan tagline-nya itu kekecilan. Misalnya pada saat pembuatan brosur. Pada saat pembuatan brosur, logonya jauh lebih besar ditulis, kemudian tagline-nya kecil sekali di bawah. Tapi syukur kalau ada tagline-nya, kadang juga tidak punya tagline. Nah, logo itu bisa dibantu diperkenalkan dengan menggunakan tagline. Seperti saran saya yang pertama adalah utamakan dulu tagline-nya yang menjelaskan tentang apa. Ceritakan dulu. Dan jangan biasakan tagline-nya ditulis kecil. Kalau perlu yang pertama. Kalau perlu, misalnya di bio Instagram-nya, di name-nya itu tulisan tagline-nya besar supaya menjelaskan brand-nya itu apa. Itu harus jelas. Jadi tulisan tagline-mu harus diusahakan diperbesar ya. Oke, kita masuk yang ketiga. Tagline-nya sering diganti-ganti. Misalnya hari ini saya gunakan demonstrasi gaya baru. Baru seminggu saya ganti lagi aspirasi bangsa. Baru 1 hari diganti lagi, diganti terus. Akhirnya tidak konsisten. Padahal tagline itu harus konsisten dulu. Perkenalkan apa. Jadi pada saat pembuatan tagline di awal, matangkan baik-baik. Brandmu mau jadi apa di benak konsumen. Harus jelas, harus clear di awal. Biar konsisten dalam aktivitas pemasaran kamu. Yang keempat, ini aktivitas yang sering terjadi adalah tidak menyampaikan tagline kepada influencer yang ingin di-endorse. Padahal pada saat kita mau endorse influencer, harus disampaikan, tolong ya pada saat pembuatan videonya disampaikan ini. Atau pada saat penulisan caption, tulis juga tagline-nya ini. Nah, di situ biar membantu memperkenalkan brand kamu dengan tagline yang kamu buat. Itu adalah momentum membantu brandmu untuk bisa mudah diingat. Tapi dengan catatan, tagline-mu harus mudah diingat dulu. Yang kelima, tagline-nya kepanjangan. Tagline itu harus pendek, padat, dan jelas. Dan yang paling penting juga mudah diingat. Jangan kepanjangan. Misalnya tagline-mu
Kampung Merdeka contohnya, demonstrasi gaya baru di era peradaban masa kini membuatmu bisa lebih keren. Wah, itu kepanjangan. Usahakan padat, jelas, dan mudah diingat. Itu yang paling penting. Jadi soal apa bagus tagline untuk brandmu, ya cari sendiri, sesuaikan apa, mau jadi apa brandmu di benak konsumen. Seperti itu. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas cara menyampaikan saya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ayo kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.